Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayana 7A PAUD Yahya Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mereview makalah mengenai istighosah, baca barokah, karomah dan istighfar. Istighosah berasal dari al-ghot yang berarti pertolongan. Istighosah sangat dianjurkan oleh agama, lebih-lebih ketika sedang menghadapi atau mengalami masalah yang besar dan jalan yang di tengah sangat sulit. Pada saat itu meminta pertolongan kepada Allah sangat diperlukan dalam bentuk istighosah. Di semua tingkatan keperguruan NU, selain akrab dengan budaya istighosah, kadang menggunakan istilah istighosah kubro, istighosah nasional, dan lain sebagainya. Adapun doa adalah pokok kata dari kata kerja. Doa yad'u yang artinya yaitu memohon kehadiran. Adapun secara istilah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ustaim, yaitu memohon sesuatu yang bermanfaat serta memohon untuk menolak sesuatu yang bermudarat. Perbedaan antara istighosah dan doa adalah istighosah tidak dalam rangka untuk diselamatkan dari suatu musibah, sedangkan doa makna lebih umum. Sebab itu dia mencakup permohonan dari suatu musibah atau untuk selainnya. Bentuk atrof anekasi kata doa dalam kalimat merupakan atau yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Jadi antara keduanya terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Keduanya bertemu dalam satu titik, namun pada doa lebih umum. Artinya setiap istighosah adalah doa dan bukan setiap doa adalah istighosah. Rasulullah SAW bersabda, matahari akan mendekat kepada manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang yang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Selain hadis, terdapat pula ayat Al-Quran yang membahas dan menjadi landasan hukum istighosah, antara lain istighosah yang diperintahkan. Istighosah yang diperintahkan adalah istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut dalilnya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Jika kamu orang-orang yang benar atau tidak, tetapi hanya dialah yang kamu seru, maka dia akan menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Dan jika menghendaki dan kamu ditinggalkan sembah-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Ingatlah ketika kamu memohon kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendapatkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Pengertian barokah. Dalam kehidupan sehari-hari, berkah atau barokah bisa dikatakan menjadi kata yang cukup sering diucapkan dan juga didengar. Hal ini wajar karena memang pada dasarnya seorang mengharap kehidupan yang penuh berkah. Tidak hanya itu, berkah juga dipandang sebagai salah satu bentuk hidup yang tentram dan tenang. Jika dilihat dari asal kata, berkah berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya nikmat. Dalam bahasa Arab ada istilah lain yaitu memiliki makna yang sama dengan berkah, yaitu mubarak dan juga tabaruk. Dalam Al-Quran, berkah atau barokah merupakan suatu keadaan yang terkait dari kebaikan. Alhamdulillah, berkat yang juga bisa menjadi berkat atau gabungan dari keduanya, berkat yang mengikat dan berkelanjutan. Di sisi lain, Imam Nawawi memberikan pengertian pada kata berkah. Menurut beliau, berkah yaitu berkat yang banyak sekali serta abadi.
Ketenangan dalam hidup serta rasa syukur yang lebih kuat tersebut adalah tanda adanya berkah dalam kehidupan yang ia jalani. Hanya saja dalam contoh tersebut perlu dipahami bahwa diperlukan usaha yang konsisten untuk mendapatkan berkah dalam kehidupan. Menegakkan diri kepada Allah adalah satu-satunya jalan agar berkah senantiasa terasa dalam kehidupan yang dijalani. Ada beberapa usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah demi ketenangan dalam kehidupan yang didapatkan. Beberapa usaha tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan adalah salah satu dari ajaran Islam yang menjadi dasar dari seorang muslim. Hanya dengan meningkatkan ketakwaan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang berkah serta tenang. Terkait ketakwaan tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang hanya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari arti surat tersebut bisa dipelajari bahwa ketakwaan adalah dasar utama untuk meraih ketenangan hidup. Bahkan Allah secara langsung menegaskan bahwa balasan dari seorang muslim yang senantiasa memelihara ketakwaan adalah surga. Menjalankan sholat. Sholat bagi seorang muslim bukan hanya dipandang sebagai kewajiban semata, merupakan sebuah manifestasi keimanan yang mendasar dan paling penting. Tidak hanya itu, sholat akan menjadi amalan pertama yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Ayat di atas menjadi sebuah dasar yang sangat kuat bahwa sholat adalah salah satu kewajiban yang tidak ada tawarannya bagi seorang muslim. Bahkan para ulama menjelaskan, jika sholat merupakan pembela dari seorang muslim dan kafir selain itu, sholat adalah sebuah bukti ketakwaan dan karena Allah akan memberikan rezeki serta ketenangan dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk mencari berkah dan kehidupan, dirikan sholat sebagaimana diperintahkan. Memberikan sedekah. Sedekah adalah bentuk usaha lain untuk mendapatkan berkah dalam hidup. Tidak hanya itu, bahkan sedekah akan melancarkan rezeki sebab Allah menjanjikan membalas sedekah umatnya hingga 700 kali lebih banyak. Yang C, karomah. Karomah sesungguhnya merupakan istilah yang tidak asing bagi umat muslim, di mana karomah ini merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena hal tersebut, maka Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai adanya karomah, yang dimana karomah ini datangnya dari sisi Allah. Karomah ini tidak mau akan membentuk karisma seseorang di mata umat. Islam mengakui tentang konsep karomah. Karomah untuk kiai dan wali sungguhnya memanglah ada yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan karomah dianggap sebagai kejadian yang bersifat asumtif dan datang bukan dengan tujuan untuk merusak akidah. Selain itu, Allah menciptakan karomah adalah untuk kekasih-kekasihnya. Salah satu keyakinan tentang Ahlussunnah wal Jamaah adalah yakin atau percaya sepenuhnya akan adanya karomah, yang dimana karomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj. Istidraj merupakan kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang yang kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Istidraj jika dicontohkan seperti bisnis lancar dan omset besar tapi melalaikan sholat. Karirnya naik terus dan orang-orang hormat tapi tidak memakai jilbab. Jadi kira-kira istidraj itu artinya selalu mendapatkan kemudahan padahal melalaikan perintah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan dia bahagia sementara di dunia. Allah Ta'ala biarkan merasa akan selamat dari ancaman di akhirat kelak, padahal Allah tidak peduli kepadanya karena melalaikan perintah dan larangannya. Maka itulah istidraj sebagai yang telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bila engkau melihat
Allah Ta'ala memberi hamba dari perkara dunia yang diinginkannya padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya. Maka ketahuilah bahwa hal itu adalah isti'raj, jebakan dari Allah. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.